Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Administrasi Aplikasi Jaringan. Di sini tujuan kami untuk praktikum yang berjudul membangun prototipe layanan jaringan. Di sini saya Signalis sebagai moderator sekaligus sebagai penanggung jawab proxy server. Dan di kelompok 4 ini ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Cika Haya Sabila sebagai penanggung jawab layanan NFS dan FTP server. Perkenalkan, saya Dava Zulkifli sebagai penanggung jawab web server. Perkenalkan, saya Ihsan Hadi Gunawan sebagai penanggung jawab database server. Saya Rafa Maritza sebagai penanggung jawab dari domain. Demikian adalah perkenalan dari kelompok kami. Kemudian tujuan daripada praktikum ini yang pertama adalah untuk membangun prototipe layanan jaringan pada jaringan enterprise berbasis NFS Linux. Dan kemudian yang kedua untuk mengintegrasikan berbagai layanan jaringan melalui DNS dan database. Untuk yang pertama, silakan. Pada pengaturan domain ini, kita pertama akan membuat hosting terlebih dahulu, yaitu NS1, www, FTP, MySQL, PGSQL, MySQL Web, PGSQL Web. Nah, di sini untuk mengaturnya, kita itu akan mengaturnya di NetPlan. Tapi ke NetPlan itu pertamanya itu untuk mengubah address-nya. Nah, untuk masuk ke NetPlan-nya itu kita menggunakan config command pertama kita masuk ke NetPlan-nya menggunakan command sudo nano etc netplan nano install. Nah, di sini address-nya kita ubah menjadi 1.1.10. Jika sudah disetting, kita keluar. Setelah itu kita lakukan uji coba pada jaringan dengan melakukan ping kepada IP yang sudah disediakan. Kalau seperti ini tandanya sudah berhasil. Kita akan lakukan pengapingan sampai ke 14. Jika sudah berhasil semua, kita masuk ke folder bind. Setelah itu kita lakukan konfigurasi ke file name.conf.local.
Bisa dilihat di sini zone-nya kita atur menjadi tech.com, yang dimana tech.com ini adalah domain dari DNS server ini. Setelah itu kita copy konfigurasi db.mt menjadi db.tech.com menggunakan perintah cp. Nah, jika sudah di copy, kita konfigurasi file db.tech.com-nya. Kita menggunakan komen. Bisa dilihat di sini originnya tech.com, karena tech.com ini adalah domain dari DNS-nya. Setelah itu NS1-nya disetting menggunakan IP dari si DNS server, www-nya disetting menjadi 1.1.1.14, FTP-nya 1.12, MySQL-nya 1.11 sampai ke www.pgweb. Itu disettingnya sampai 1.11. Setelah itu kita masuk ke file resolve.conf. Salah. Setelah itu kita masuk ke file resolve.conf. Nah, di sini ini komennya, klik enter. Nah, si name servernya diubah menjadi IP dari si DNS servernya. Jika sudah, kita lakukan NS-lookup. NS-lookup ini bertujuan untuk melihat apakah si filenya ini apakah si jaringan ini sudah terkoneksi dan sudah terbaca oleh DNS-nya. Masukkan domainnya tech.com. Kalau sudah seperti ini, tandanya sudah berhasil. Udah, yay! Yaitu dilanjut dengan menyetel layanan NFS servernya. NFS atau Network File System adalah sebuah kumpulan protokol yang digunakan untuk mengakses beberapa sistem berkas melalui jaringan yang mempunyai fungsi mengizinkan klien-klien untuk menemukan dan mengakses berkas yang disimpan di dalam server jaringan dengan jarak jauh. Dilanjut dengan konfigurasi IP secara statik menggunakan netplan dan mengeditnya dengan menggunakan text editor nano dengan perintah sudo nano dengan perintah sudo nano etc netplan 00 installer config.yaml.
Di sini periksa name servernya apakah menggunakan IP DNS-nya, yaitu 1.1.1.10. Jika sudah, simpan. Lalu dilanjut melakukan testing ke layanan web servernya. Dan di sini dipastikan sudah tersambung dengan baik. Kemudian dilanjut dengan konfigurasi file export dan tambahkan lokasi file pada hostnya dengan membuka file directory export dengan mengetik perintah sudo nano etc export. Dan di sini sudah terdapat entry yang telah ditambahkan untuk lokasi file dan hostnya, yaitu home, admin SOJK, NFS, IP web server 1.1.1.11 dan menggunakan RW, SYNC, dan izin Nusapri check dan no root squash. Kemudian simpan. Kemudian dilanjut untuk merestart exportnya dengan perintah sudo export fs -arvf. Perintah ini untuk mengekspor direktori NFS menggunakan perintah export fs spasi -arvf, kemudian restart NFS servernya menggunakan perintah sudo systemctl restart NFS kernel server. Untuk mengekspor semua direktori di file etc export, juga menentukan file ekspor dan mencetak nama direktori saat diekspor. Kemudian dilanjut dengan mounting NFS, mounting ke Kemudian dilanjut dengan mounting layanan web servernya. Mounting NFS ke direktori var www.html menggunakan perintah mount untuk melampirkan atau memasang sistem file dan perangkat yang dapat dilepas, yang pada barisnya berisi informasi tentang nama perangkat, direktori tempat perangkat yang dipasang, dan jenis sistem filenya, yaitu dengan mengetik sudo mount
hubungkan dengan IP NFS-nya, kemudian home, admin SOJK, NFS. var www tml. Itu dengan mengetik sudo mount IP NFS-nya, home, admin SOJK, dan pada folder NFS. Kemudian var www html. Kemudian periksa file dengan perintah ls var www html. Di sini sudah terlihat terdapat filenya, yaitu MySQL Web dan PGWeb. Oke, selanjutnya database server. Untuk database, di database server ini kita mengkonfigurasi MySQL dan PSQL. Untuk fungsi utamanya, MySQL itu mengelola informasi di database sebagai database pada sisi server dengan bahasa pemrograman SQL. Dan PSQL sendiri fungsi utamanya itu sebagai lokasi penyimpanan data melalui query bahasa SQL. Nah, yang pertama-tama kita mengubah name server di NetPlan menjadi IP DNS dengan perintah sudo bisa pakai sudo v, bisa pakai sudo nano, pakai sudo v. /etc NetPlan.
yaitu dengan sudo verify /etc /admin. Nah, ini kita enter. Nah, di sini kita mengubah IP address-nya menjadi 1.1.1.1 menjadi IP DNS seperti 10 ya. 10. Setelah sudah, kita save. Kemudian kita konfigurasi file, yaitu sudo v etc /mysql Oh, ada yang ketinggal. Sebelum itu kita apply dulu, itu dengan sudo plan apply. Setelah sudah kita konfigurasi, itu sudo v /etc /mysql. Nah, setelah itu di sini kita mengubah bin address-nya menjadi 000. Setelah diubah, kita save. Lalu kita restart MySQL-nya dengan perintah sudo systemctl start MySQL. Oke, setelah sudah di restart, selanjutnya kita ke sudo MySQL. Bentar, seperti ini salah.
Selanjutnya ada PSQL atau PostgreSQL. Langkah pertama itu kita mengkonfigurasi file dengan mengetik perintah sudo pip etc PostgreSQL /14 ini /SQL. Nah, setelah masuk file, kita mencari di connection setting di listen address. Itu sebelum diubah itu ada namanya localhost, yaitu kita ubah menjadi tanda bintang dan kita hapus komennya yang di list di sini. Nah, sudah kita save. Setelah kita save, kita restart. Itu kita mencoba restart SQL. Ada yang tipu. Oke, setelah selesai di restart, kita buat database diploma_db. Itu sudo su ini postgres itu habis. Setelah itu kita buat ketik postgres ini bentar. Oh, PSQL. Oh, berarti cuman kayak konfigurasi doang deh. Iya, Ya udah deh. konfigurasinya juga cuman ngecek doang kan. Iya. Selanjutnya kita konfigurasi terakhir, yaitu sudo v postgres ql Nah, PW-nya nggak bisa. TECH bukan. Udah TC.
Adobe Attachment. Astagfirullah. Ada Sama-sama. typo apa? Kan bukan kan? Nah, selanjutnya kita konfigurasi file dengan menggunakan perintah sudo v slice sudo v slice pkg slice postgres default plus ini slice pg abr default. Nah, setelah masuk kita cari IP4 local connection, kita tambah baris baru, yaitu tinggal tambah host all tch dan IP-nya 1.1.1.1.11 dan yang terakhir itu MD5. Kemudian berikan metode login MD5 pada user Postgres-nya itu dengan mengubah di database administrasi yang paling terakhir di sini jadi MD5. Setelah sudah kita save, kemudian kita restart sudo Oke, selanjutnya ada dari web server. Pertama-tama kita akan membuat dua virtual host. Bisa masuk ke dalam folder Apache. Masuk ke dalam folder sites available. Setelah itu kita akan membuat satu virtual host yang dimana untuk mengkonfigurasi file HTTP pada file virtual host HTTP ini berisi dua konfigurasi virtual host, yaitu virtual host untuk port 81 yang dimana server name berisikan pgsql.h.com dan server aliasa berisikan www.pgweb.h.com. Lalu dokumen root diarahkan kepada folder var www.html pgweb yang dimana yang sudah di-mounting oleh NFS server, dan juga pada konfigurasi virtual host kedua yaitu pada port 82 di mana server name merupakan mysql.h.com dan server alias yaitu www.mysqlweb.h.com. Dokumen root pada virtual host ini adalah var www.html mysqlweb di mana sudah di-mounting oleh NFS server sebelumnya. Lalu setelah itu kita perlu menambahkan ports, listen port 81 dan 82 yaitu pada folder ports dalam folder Apache 2.
Lalu kita menambahkan listan pertama yaitu 81 dan listan kedua yaitu 82, dan kita melakukan komen kepada listan 80 untuk menonaktifkan listan 80. Setelah itu diperlukan editing pada file index PHP yang dalam folder MySQL Web dan juga PG Web. Pada folder index PHP ini kita melakukan editing pada host, yang dimana host berisi IP pada database server itu sendiri. Lalu pada DB name kita masukkan database yang sudah dibuat sebelumnya oleh server database. Lalu ada user yaitu Tej dan passwordnya Tcom. Lalu selanjutnya pada folder MySQL Web sama server name diisikan IP dari database server itu sendiri, lalu username diisikan Tej, password diisikan Tcom, dan database kita masukkan DiplomaDB. Setelah itu perlu dibuat HTTPS menggunakan OpenSSL, yang dimana file sertifikat diletakkan pada folder search dalam folder SSL dengan nama menyesuaikan seperti yang sudah saya buat, yaitu sertifikat pada SSL bernama tej.crt, saya simpan dalam folder search dalam folder SSL. Lalu untuk key-nya diletakkan pada folder private dengan nama tej.key. Lalu kita konfigurasi HTTPS dalam folder CSV label. Setelah itu kita konfigurasi virtual host untuk HTTPS. Pada virtual host pertama berisi server name yaitu pgsql.tej.com dan juga server alias www.pgweb.tej.com dengan dokumen root sama seperti virtual host yang sebelumnya, yaitu menunjukkan pada pgweb. Lalu kita menunjukkan di manakah sertifikat file itu berada, yaitu dalam folder search dengan nama tej.crt. Lalu untuk key-nya ada dalam folder private dengan nama tej.key. Lalu pada konfigurasi virtual host HTTPS kedua, yaitu sama dengan menyesuaikan konfigurasi domain tersebut. Lalu setelah itu kita melakukan sudo echo insight terhadap dua virtual host yang sudah dibuat, yaitu tej.com, lalu juga kepada SSL, virtual host SSL, lalu pada mod SSL. Setelah semua telah diaktifkan, lalu kita lakukan restart pada Apache 2 dan bisa dilakukan testing menggunakan web browser dari klien. Biasanya kita bisa melakukan testing yang dimana klien harus menunjukkan IP DNS-nya ke DNS server yang sudah dibuat, yaitu 11.10. Lalu di browser kita bisa melakukan testing. Seperti ini database yang ada dalam PGSQL telah ditampilkan. Lalu pada MySQL ya, agak loading sedikit karena agak berat. Nah, MySQL dapat ditampilkan juga. Lalu untuk server alias kita bisa tes
yaitu www.pgweb, sama telah tampil. Lalu untuk MySQL web.touch.com, ya. Ya, telah tampil. Lalu untuk HTTPS bisa kita gunakan HTTPS pgsql.touch.com. Ya, di sini akan tampil your connection is not private karena kita membuat SSL kita sendiri. Lalu proceed. Nah, telah tampil. Lalu kita akan tes uji coba pada MySQL. Ya, sama, tampil juga your connection is not private. Lalu kita proceed. Ya, sudah tampil database MySQL pada indeks PHP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Lalu selanjutnya akan ada konfigurasi oleh FTP server. Baik, selanjutnya saya akan melakukan layanan FTP server. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol yang melayani setiap user untuk melakukan transfer data dari dua arah. Melakukan pertukaran file antara komputer dengan mudah meskipun memiliki ukuran file yang besar. Selanjutnya, fungsi FTP adalah melakukan backup website dengan mudah dan lebih efisien. Server. Yang pertama yaitu konfigurasi pada NetPlan, mengubah name servernya menjadi IP Google, yaitu 8.8.8. Ke name servernya, lalu ubah IP-nya. Kemudian simpan. Kemudian agar IP konfigurasi yang telah diedit menjadi permanen dapat menggunakan perintah sudo netplan apply. Maka dapat diketahui bahwa IP address telah berhasil terpasang dengan baik. Kemudian dilanjut dengan konfigurasi FTP servernya dengan membuka file sudo nano pc vsftp.conf. Dengan perintah sudo nano etc vsftpd.conf
dengan menggunakan text editor Nano. Kemudian enable anonymous menjadi yes. Dan di sini sudah terlihat anonymous sudah ter-enable menjadi yes. Kemudian exit. Dilanjut dengan konfigurasi user mode pada folder FTP-nya. User mode digunakan untuk memasukkan user ke dalam grup, yaitu user FTP yang akan dimasukkan pada directory FTP-nya dengan perintah sudo usermod linde Di sini konfigurasi user mode pada folder FTP sudah dilakukan. Lalu dilanjut dengan restart pada VS FTPD. Restart FTPD. Kemudian untuk memastikan file text.txt-nya sudah ada, menggunakan Windows 7. Kemudian membuka file explorer-nya. Kemudian membuka file explorer ya, ke menu network. Kemudian ke server FTP-nya. Di sini sudah ada dan sudah terdapat file text.txt-nya, dan selanjutnya buka filenya yang berisikan nama beserta NIM anggota kelompok yang sudah disetting pada layanan FTP server sebelumnya. Dan di sini sudah ada, maka akan dilanjut ke layanan proxy server. Baik, selanjutnya adalah tahap proxy server. Sedikitnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya kutip melalui Niaga Hoster. Jadi melalui laman website Niaga Hoster menjelaskan bahwa proxy server adalah perangkat komputer atau software yang bekerja sebagai proxy, yaitu menjadi perantara bagi Anda dan server tujuan. Jadi ketika mengakses internet, Anda tidak langsung terhubung ke website tujuan karena akan melalui server terlebih dahulu. Misalnya ketika mengakses sebuah website. Jadi dengan adanya proxy, Anda juga bisa melakukan aktivitas internet yang lebih aman. Alasannya informasi asli Anda bisa disamarkan dengan bantuan proxy tersebut. Berikut adalah yang saya kutip dari website Niaga Hoster. Jadi tujuan utama dari proxy kali ini yaitu untuk membuat inverse proxy
dengan domain www.tech.com. Dan kemudian yang kedua untuk melakukan load balancing terhadap domain pgweb.tech.com yang 81 dan MySQL web tech.com yang 82. Oke. Kemudian saya akan melakukan konfigurasi. Yang pertama-tama kita akan masuk ke yang pertama kita akan berubah name server terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan perintah sudo vi. Kemudian saya masukkan passwordnya. Setelah masuk, di sini di bagian name server address. Sebelumnya tujuan saya adalah untuk merubah addressnya sini menjadi 1.1.10. Di sini sudah dirubah. Jika sudah, kemudian kita lanjutkan, yaitu masuk ke dalam resolve.com. Kita juga menggunakan perintah sudo vi ya. Sudo vi etc resolve.com. Oke, masuk. Nah, di sini kita perlu merubah name servernya. Kita rubah menjadi 1.1.1.10. Setelah sudah, kita kembali lagi. Kemudian kita masuk ke dalam directory Squid dengan perintah cd sudo etc Squid. Oke. Setelah berhasil masuk, kita perlu memindahkan dulu Squid-nya ke dalam file lain. Di sini saya menggunakan file Squid lama. Setelah berhasil dipindahkan, kemudian kita masuk ke dalam Squid-nya. Kita masuk ke Squid yang sudah Squid yang tadi dipindahkan ya, SquidCon. Jul. Pindahin itu file aslinya ya. Oke, jadi kita masuk ke SquidConf-nya. Dan kita dalam shell script-nya yang line pertama adalah http port 80 excel default site www.tech.com. Jadi perintah ini digunakan untuk menentukan port yang akan digunakan oleh Squid servernya. Nah, pada kasus ini saya atau tim kita ini menggunakan port 80 dan kemudian ditambahkan opsi Excel yang menunjukkan bahwa Squid proxy server akan berfungsi sebagai accelerator, yaitu menangani perintah HTTP dengan cepat. Kemudian ada juga opsi default site yang mana situs yang akan digunakan adalah www.tech.com. Yang kedua atau line 2 di sini ada chsphere pgweb.tech.com. Kemudian menggunakan parent 810 origin server round robin. Perintah ini digunakan untuk mengkonfigurasikan peer cache untuk domain pgweb.tech.com. Nah, peer cache itu server yang akan digunakan sebagai sumber data yang akan di-cache oleh Squid proxy server. Nah, dalam hal ini pgweb.tech.com adalah server tujuan pertama yang akan di load balance. Jadi tujuan utamanya adalah port 81. Dan kemudian origin server menunjukkan bahwa server ini adalah server asli dan tidak melakukan caching sendiri. Dan
kawan Robin, itu menunjukkan bahwa Squid Proxy Server akan membagi beban secara seimbang di antara peer chest yang tersedia. Nah, kemudian line 3 atau chest peer selanjutnya itu chest peer MySQL Web Tech.com parent 82 nolarin server Robin. Itu hampir sama dengan yang tadi, dan bedanya di sini adalah sebagai tujuan kedua untuk load balance. Kemudian selanjutnya chest memory 256 MB untuk memasukkan ukurannya 256 MB. Kemudian maksimum object size untuk memasukkan ukuran maksimum yang akan yang disimpan oleh objek. Selanjutnya ada chest dir vs ada lokasinya vers full squid 1016.256 yang mana lokasi penyimpanan itu yaitu nanti ada di vers full squid. Kemudian untuk angka 1000 ini sebagai kapasitas chest disknya dalam MB ya, dan angka 16 menunjukkan jumlah paket yang digunakan untuk menyimpan, dan angka 256 menunjukkan ukuran maksimumnya. Kemudian selanjutnya line 7 adalah chest log var log squid store.log. Nah, perintah ini digunakan untuk menentukan lokasi file log untuk aktivitas caching oleh Squid Proxy Server. Dalam hal ini yang akan digunakan yang kita masukkan ya, yang var log squid store.log. Selanjutnya line 8 access log daemon var log squid access.log squid yaitu untuk menentukan lokasi file log aktivitas server oleh klien ke Squid Proxy Server. Selanjutnya HTTP access allow up. Nah, perintah ini yang perintah terakhir digunakan untuk mengatur akses yang diizinkan ke Squid Proxy Server. Dalam hal ini kita menggunakan allow all, yang mana artinya semua akses itu diperbolehkan untuk masuk. Nah, perintah ini kemudian memungkinkan Squid Proxy Server untuk menerima permintaan HTTP dari klien dan meneruskan ke server tujuan, serta memberikan respons dari server tujuan kembali ke klien. Setelah kita sampai ke line terakhir, kita keluar. Kemudian kita perlu untuk merestart terlebih dahulu ya, dengan perintah sudo systemctl restart. Nama squidnya ya, kita tunggu sampai berhasil. Kemudian setelah melakukan konfigurasi ya, jika sudah berhasil, kita berhasil merestart ya, kemudian akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu kita tes nah, kita sudah berhasil merestartnya. Kita masuk ke mana sih? Di mana aja? Windows rank 7 tadi. Betul. Oke, terima kasih. Kemudian kita coba dengan tes, kita masukkan ya, tadi kita akan memasukkan www.tech.com. Kita coba apakah berhasil. Wah, anjay, lama kali. Sorry, kita harus masukin. Oke, sudah keluar, sudah berhasil. Coba kita tunggu lagi. Ya, udah keluar, sudah berhasil. Apa boy? Oke, jadi itu dia konfigurasi yang kita lakukan untuk mendapatkan membangun prototipe layanan jaringan
menggunakan Ubuntu Virtual Machine sehingga semua dapat terkoneksi dan menjalankan layanannya masing-masing. Hasil akhir yang kita dapatkan yaitu berupa server web yang berhasil dijalankan dan dapat ditampilkan melalui browser pada klien. Jadi sekian praktikum yang dapat kami lakukan. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung pergi. Siapa yang nggak puasa?